Halo, selamat datang di Oasis Session teman-teman semua. Saya harap semua dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini Oasis Session jadi jam 8 malam. Dan dimanapun kamu berada, saya berharap bahwa ada pesan Tuhan yang kau bisa dengar. Dan dimanapun kamu berada, saya berharap bahwa ada dupa penyembahan yang bisa kau bawa di dimanapun aspek kehidupanmu. Entah kamu lagi di kantor atau lagi di manapun kamu berada. Saya akan nyanyi satu lagu dan saya berharap bahwa kamu bisa kita ikut sama-sama kita bawa ucapan syukur kita yuk. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau hadir di hidup kami. Engkau mengasihi kami. Thank you. Terima kasih. Thank you Lord. Katakan sama-sama ya teman-teman. Oh, mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, katakan sama-sama ya teman-teman yuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, katakan sama-sama ya teman-teman sekali lagi. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, ini bagi yang udah tahu nanti sama-sama nyanyi yuk. Oh, mari masuk. Oh, mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, oh katakan yuk. Mari
dimanapun kau berada, katakan, mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan sama-sama teman-teman di voice session, come into our heart, come into our heart. Mari masuk ke dalam hati kami, oh Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan sama-sama teman-teman, mari masuk, oh come inside our heart. Dimanapun kamu berada, masuk ke dalam hati kami. Oh, speak to us, Lord. Berbicaralah. Oh, thank you, Lord. Terima kasih, Bapa. Oh, Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, amin, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan sama-sama, datang sekarang, datang, oh, dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam hatiku, ya Yesus, oh, datang Tuhan di setiap aspek hidup kami. Oh, datang, oh, thank you Lord, di dalam kami. Berbicaralah, datang pada kami. Come into your heart, come into our heart, Lord. Dimanapun kami berada Tuhan, kami buka hati kami, berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Oh, thank you Lord, tiada seperti
yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Thank you Lord. Oh, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Thank you Lord. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan sama-sama sekali lagi teman-teman ini. Tiada seperti Kau. Oh, thank you Lord, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Thank you Lord. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Seperti Kau, Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami ingin dengar sepotong dari firman-Mu, biar bisa menyegarkan kami Tuhan. Di sela-sela hari kami, di sela-sela hari Rabu ini, biarlah Kau berbicara dengan tenang di hati setiap kami. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lalu teman-teman, bagi yang tahu, selamat datang di Oasis Session. Dan hari ini saya akan bicara tentang apa saja yang diperbuat berhasil. Saya rasa banyak di antara teman-teman pengen banget ya kayak gini ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena ayat ini diambil dari ayat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 teman-teman. Saya akan bicara tentang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kira teman-teman pengen berhasil? Ya semua orang pengen berhasil doang ya, tapi nggak pengen liatin prosesnya. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Teman-teman, kita pengen ayat yang terakhir, tapi untuk kita bisa dapat ayat yang ketiga, kita perlu ada di jalan orang benar. Kita perlu ayat 1 dan ayat 2. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan gak boleh lepas dari pikiran kita. Tapi hari ini saya bukan cuma fokus di firman Tuhan ya, teman-teman pasti tahu. Tapi yang saya fokus adalah ayat 1-nya.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Teman-teman tahu bahwa ini bicara soal relationship. Ini bicara sangat kuat bicara tentang suara-suara yang kita dengarkan, cara hidup mana yang kita jalanin, dan yang kita nongkrong sama orang seperti apa. Teman-teman, kita lihat bahwa ayat ini jelas bicara ada 3 relationship yang kita harus lihat baik-baik, yaitu berbahagia orang tidak berjalan di nasihat orang fasik, yaitu bahwa kita ini nggak ngikutin apa kata orang fasik sih, nggak masa ngikutin apa kata orang, tapi harus pikir-pikir orangnya. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, nggak follow the ways of nggak hidup seperti orang berdosa, yang nggak ngikutin, yang hidup di jalan-jalan orang berdosa. Jadi nggak ngikutin lifestyle orang yang berdosa, nggak menjadikan dosa itu sebagai lifestyle. Yang ketiga, yang nggak kongko nongkrong di kumpulan pencemooh. Di sini kita lihat bahwa tidak masalah nongkrong, tapi jenis orangnya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita butuh nasihat, kita butuh berdiri di satu jalan, dan kita butuh untuk duduk dalam kumpulan hubungan. Tetapi kita harus hati-hati dengan objek dan subjek di mana kita ngobrol, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa nasihat orang fasik ini bicara bahwa kita perlu punya mentor yang baik. Kita perlu untuk orang-orang bisa menunjukkan kita jalan. Ayat pertama ini bicara bagaimana nomor 1 kita butuh hubungan-hubungan yang orang-orang lebih senior dari kita, yang nasihati kita dengarkan. Dan nasihat ini pasti orang-orang gak bisa sembarangan. Kita butuh mentor. Ini hubungan yang pertama yang kita perlu miliki. Orang-orang yang bisa kita dengar nasihatnya. Orang-orang yang gerak-geriknya sudah kita ikutin. Orang-orang yang sudah lebih dahulu ada dibanding kita. Orang-orang yang sudah ambil jalur yang kita ingin lalui. Orang-orang yang sudah lebih sukses terlebih dahulu. Ini orang-orang perlu kita dengar, teman-teman. Suara mereka perlu kita dengar. Kegagalan mereka perlu kita pay attention. Kenapa? Karena orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Orang pintar belajar dari pengalaman. Kita bisa belajar dari pengalaman, tapi kita juga perlu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, maka dari itu, teman-teman juga harus untuk mengerti dan belajar untuk cari mentor. Cari orang-orang lebih tua yang kamu bisa tanya. Jangan hidup seenake dewe, jangan hidup kayak suka-suka, akhirnya pas nabrak nyalain Tuhan. Kan lu yang goblok maksudnya. Kita yang goblok kalau sudah begitu. Kita harus sambil kita jalan, kita perlu dengan orang-orang seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana kita yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Kita juga perlu punya lifestyle yang tepat. Jangan lifestyle-nya kayak orang berdosa. Jangan kita punya gaya hidup kayak orang-orang berdosa, teman-teman. Nah, ini kita memposisikan diri, kita jadi ditiru orang. Kita yang jadi mentor. Tadinya kita punya mentor, kita yang jadi mentor. Kita harus tunjukkan jalan bahwa kita nggak hidup jalan orang berdosa. Kita hidup jalan yang benar. Karena harusnya kalau kita tadi ngikutin mentor kita akan jadi hidup jalan yang benar. Dan kita ganti posisi, kita yang jadi orang yang diikutin, teman-teman. Nah, tentu banyak orang bilang, hey, saya gimana cara ngikutin nih? Saya kan masih nggak sempurna. Nggak ada yang butuh orang sempurna. Adanya butuh orang yang selalu belajar. Kenapa, teman-teman? Karena hubungan dengan mentor dan hubungan dengan mentimu adalah 2 hubungan yang kamu butuhkan. Kenapa? Karena kamu akan belajar pada waktu kamu dengerin orang, tapi kamu juga akan belajar pada waktu kamu ngajarin orang. Nah, makanya kamu juga perlu. Makanya kesukaannya harus Taurat Tuhan. Kenapa? Karena kalau yang mentormu adalah orang yang mengerti firman Tuhan, maka kamu akan seperti pohon tanam tepi aliran air. Hidupmu akan lebih baik. Dan kalau kamu sudah terbiasa dalam gaya hidup seperti itu, kamu yang mentorin orang. Dan kamu juga bisa bantu orang ke posisi lebih baik. Ngerti nggak, teman-teman? Saya harap ini bisa dicerna, teman-teman. Relationship adalah sesuatu yang penting. Justru kita ini akan sulit membangun diri kita kalau kita nggak punya relationship. Justru kita ini skill bisa dilatih sendiri, tetapi karakter itu harus dilatih bareng-bareng. Wisdom itu harus nggak bisa dilatih sendiri. Harus ada orang yang kita pelajari. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, teman-teman. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ini bicara bahwa kamu jangan sering kongko sama orang tukang cemooh. Karena mereka cuma mikirin ngejelekin orang, jelekin masa lalu. Teman-teman kamu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena mencemooh dan berbuat sesuatu
itu sama-sama butuh tenaga, teman-teman. Saya ulang sekali, mencemooh dan berbuat sesuatu sama-sama butuh tenaga. Tapi kalau kamu mencemooh orang, kamu nggak punya waktu untuk melakukan sesuatu. Maka para pencemooh adalah para pecundang. Apakah kamu termasuk di antara situ? Saya harap enggak. Nah, maka dari itu, saya berdoa supaya para pencemooh ini bisa kamu jauhi. Dan kamu duduk dalam kumpulan orang-orang encourager. Orang-orang pas duduk ngomongin ide. Makanya ada orang bilang bahwa orang sukses itu, makanya saya nggak tahu ini siapa yang bilang. Orang besar itu ngomonginnya soal masa depan. Kalau orang pintar ngomonginnya ide, kalau orang gagal tuh ngomongin orang lain. Nah, makanya kumpulan pencemooh ini jangan sampai teman-teman ada di posisi orang gagal seperti ini. Jangan sampai kamu posisi itu. Kenapa? Karena itu akan membuat kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa membuatmu berhasil, teman-teman. Dan jangan lupa, selain itu milikilah hubungan personal dengan Tuhan. Saya adalah contoh orang-orang yang saya lihat sendiri contoh orang-orang, dan saya sendiri adalah orang yang sampai detik ini cari mentor, dan mentornya pun kadang macam-macam. Ada orang-orang yang kuat di satu bidang, nggak kuat di bidang lain. Ya saya belajarin dari semuanya. Yang kedua, saya juga belajar untuk dengar orang-orang lebih senior, karena saya pengen tahu maksudnya kayak pandangan mereka seperti apa yang membuat mereka mengambil keputusan seperti itu. Kita perlu membuka diri untuk dengar orang-orang seperti itu, teman-teman. Halo, Oasis Session bisa dicerna nggak ini? Dan saya harap ini penting bagi kamu. Jangan kamu cuma jadi orang yang diam-diam aja kayak orang nggak ada kerjaan. Nah, yang nggak berjang orang berdosa. Kita perlu belajar untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Justru yang baik-baik harus kita lakukan. Jangan yang ikutin perasaanmu, kita ikutin aja. Padahal perasaanmu juga belum tentu benar. Kadang yang kamu rasakan tuh belum tentu baik. Nah, yang duduknya kumpulan pencemooh lagi, orang suka ngomongin. Saya ingat bahwa orang-orang yang suka duduk di kumpulan pencemooh adalah orang-orang paling gagal gitu. Saya berdoa supaya teman-teman nggak di posisi seperti itu. Dimanapun kamu berada, kalau kamu ingin apa saja yang diperbuatnya berhasil, kamu harus mulai dari hubungan-hubunganmu. Cari mentor yang baik. Jadi mentor orang. Berusaha mentorin orang. Kenapa? Karena itu bisa membantu belajar juga. Yang ketiga, jangan nongkrong sama kumpulan pencemooh yang gak jelas. Yang cuma bisa ngomongin orang, tapi gak bisa ngomongin masa depan. So, itu aja poin hari ini. Saya tidak akan ngomong banyak. Saya harap jadi sesuatu yang menyegarkan. Sesuatu yang buat kamu bahan kamu mikir. Kamu nongkrong sama siapa. Dan kamu lihat posisi yang jadi bahan pikiranmu. Dan semoga Tuhan bicara di hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu susah berbicara tapi Kau belum. Bicaralah pada setiap kami. Semoga kami jadi pribadi-pribadi yang memiliki mentor-mentor yang bisa kami dengar. Dan kami juga belajar bertanggung jawab sama hidup orang lain. Dan juga kami gak duduk di kumpulan pencemooh yang cuma mikirin masalah dan cuma ngomongin orang. Tapi kami juga mikirin masa depan. Kami tahu bahwa itu adalah salah satu kunci agar apa saja yang kami perbuat berhasil. Terima kasih Bapak, bantu kami untuk bisa punya relationship seperti ini, sehingga kami bisa punya bahan yang baik Tuhan, sehingga kami bisa punya pikiran yang baik, sehingga kami bisa maju Tuhan di dalam Kau. Thank you Lord, di dalam nama Yesus, amin. Okay, see you, God bless you all, bye.